Kita tadi sudah menyusuri jalanan sekitar 7 km mulai dari pintu masuk di daerah kawasan Kalibaru Kota, dan sekarang kita sudah berada di perkebunan di Dusun Jati Pasir. Kita akan masuk lebih dalam lagi dan dapat saya ceritakan sedikit. Tadi akses jalan masuk sini sangat luar biasa ekstrim teman ya. Ada sekitar 1 jam perjalanan dengan medan yang sangat terjal dan menantang. Apalagi kalau musim, nah seperti sekarang kan sedang gerimis, udah jalannya becek, banyak lubang dan lain sebagainya. Jadi memang sangat ekstrim untuk bisa sampai ke lokasi ini. Saya sudah sekitar 1 km lagi akan sampai di lokasi. Kita akan lebih dalam lagi mengetahui bagaimana kondisi dan situasi di sekolah yang akan kita tuju, tepatnya di TK Nurul Hidayah atau yang ada di bawah Yayasan Nurul Islam. Kita ada di acara Sobat Sekolah Hebat NTV Luar Biasa bersama saya, Afana Syafa. Nah, sepertinya kita sudah mendekati lokasi seperti yang Anda lihat. Di situ ada tulisan "Selamat datang di Dusun Jati Pasir". Ini artinya jarak kita dengan sekolah yang kita tuju sudah sangat dekat. Jadi kita akan segera saja menuju lokasi untuk melihat bagaimana suasana di tempat itu. Anda masih bersama kami dalam Sobat Sekolah Hebat. Nah, setelah tadi kita melalui jalan yang cukup ekstrim untuk bisa sampai ke tempat ini, kurang lebih sekitar 1 jam dari kawasan Kota Kalibaru menuju Dusun Jati Pasir ini, sekarang kita sudah sampai di TK Nurul Hidayah. Yang memang sekolah ini adalah satu-satunya akses atau fasilitas pendidikan untuk TK yang ada di tempat ini.
Jadi kita ingin tahu lebih dalam dan ingin tahu lebih detail lagi bagaimana tentang suasana belajar mengajar di tempat ini, termasuk tentang guru-gurunya, adakah keluh kesah yang akan disampaikan, dan apakah juga ada peran pemerintah di dalam memfasilitasi pendidikan yang ada di sini. Tetap di Sobat Sekolah Hebat. Nah pemirsa, sekarang kita akan coba masuk ke dalam kelas. Kita akan melihat seperti apa proses belajar mengajar di TK yang ada di daerah Jati Pasir ini. Tepatnya di TK Nurul Hidayah. Yuk kita masuk ke dalam. Assalamualaikum. Halo, apa kabar adik-adik? Kok suaranya nggak ada, apa kabar? Baik. Nah pemirsa, sekarang kita sudah masuk di dalam satu ruangan kelas. Kita akan melihat proses belajar mengajar dan kebetulan ada salah satu guru di sini. Kita akan tanya lebih detail apa sih yang diajarkan hari ini. Saya akan menuju ke gurunya. Ini sedang mengajar apa ini? Oh, ini tentang kan kita masuk dalam bulan Ramadan. Jadi anak-anak kita kenalkan Pondok Ramadan. Pondok Ramadan. Terus anak-anak ini kan sekarang belajar puasa. Belajar puasa ya. Ramadan itu kegiatannya apa saja? Bukan cuma puasa aja. Gitu. Tapi ada hal lain-lain ya. Coba saya tanya, ada yang puasa nggak? Pinter ya, ternyata semuanya puasa ya. Puasanya setengah hari apa satu hari? Setengah hari. Ini kalau kita boleh tahu ya, ketika mengajarkan tentang puasa dan lain sebagainya, itu bagaimana sih caranya supaya anak-anak tertarik untuk menjalankan ibadah puasa itu? Gini, kadang-kadang ada yang dikasih hadiah gitu. Anak-anak nanti hadiahnya yaitu termasuk dari orang tuanya juga ya Pak. Untuk merangsang ya? Untuk merangsangnya. Kalau dari sekolah, siapa di sini yang puasa? Saya pinter. Nanti jadi anak yang soleha, ahli surga gitu. Ada gak sih yang mungkin anak-anak ketika mungkin baru awal belajar puasa komplain, saya belum kuat gitu? Oh, enggak. Anak-anak alhamdulillah semuanya puasa, Pak. Tapi bilang, tapi saya setengah hari, Bunda. Oh ya, enggak apa-apa. Kalau masih belum kuat, boleh setengah hari. Nanti anak-anak kalau kuat, boleh satu hari ya. Oh gitu. Coba saya boleh tanya salah satu dari anak-anak ini ya. Ada nggak nih yang puasanya sudah dapat lebih dari 1 minggu? Nah, coba sini masuk sini. Maju sini, coba sini. Coba sini, maju sini. Sini. Kita akan tanya. Nah, boleh tahu dong, kita kenalan dulu ya. Namanya siapa? Bagus Muhammad Jamil. Diulang lagi, namanya siapa? Bagus Muhammad Jamil. Panggilannya siapa? Bagus. Udah dapat puasa berapa hari? Seminggu ya. Susah nggak sih, capek nggak sih menjalankan puasa? Nggak pengen minum es apa gitu, nggak pengen? Enggak. Kenapa kok tiba-tiba mau menjalankan puasa dan apa sih yang buat kuat? Nggak apa? Dapat apa katanya, Bunda? Apa kata orang tua apa? Kata bu guru, kata bunda, kalau puasa itu seperti apa? Mendapat pahala ya? Oh gitu ya. Oke. Terima kasih ya, Bagus ya. Boleh duduk kembali. Mungkin masih malu mau ngobrolnya. Ya Bu, ini kalau tentang ngajar anak-anak seperti ini ya, apa sih kendala awal ketika ngajarin mereka untuk puasa? Bagaimana? Kendala ketika mengajar mereka untuk puasa. Mungkin dari luar ya adalah sebagian orang pedagang gitu. Jadi anak-anak tertarik, Bunda baunya enak ya, bau kesini gitu. Gitu ya? Kan di sini ada tercium baunya, Bunda gitu katanya. Oh iya. Mbak Nida
Terus nanti misalnya kalau mereka pengen cara kita untuk memberi tahu, oh ini belum waktunya makan gitu, mereka responnya bagaimana? Iya, ya anak-anak, jangan ya nak, nanti puasa. Katanya bunda apa kalau banyak rintangan, banyak godaan, anak-anak harus tahan. Nanti kalau tahan dapat apa dari Allah? Dapat pahala bunda. Gitu. Ya cuma pahala gitu. Pahalanya nanti nak dikasih apa? Dikasih nilai lebih sama Allah. Nah, ini kalau melihat anaknya kan banyak sekali ya. Susah senangnya ketika bertemu dengan anak sebagai guru itu bagaimana sih? Kalau susah enggak ya Pak, karena dari guru sendiri yang pertama itu harus menyukai anak-anak. Kalau sudah tidak menyukai anak-anak itu sudah jadi beban. Begitu. Kalau sudah senang, mau anak itu kayak apa aja itu seneng. Jadi harus suka dulu ya. Harus suka dulu sama anak-anak, itu kunci utamanya. Sudah berapa lama mengejar di sini? 3 tahun. 3 tahun ya. Dalam 3 tahun ini apa sih hal yang mungkin pernah dialami, awalnya mungkin berat atau apa gitu? Kalau berat enggak sih Pak. Kalau mungkin berat awal-awalnya. Kita Awal-awal kan saja. memperkenalkan anak-anak di lingkungan yang baru gitu. Begitu ya. Bersosialisasi harus begini gitu kan. Jadi adaptasi saja Adaptasi ya? saja. Oke, baik. Ibu terima kasih banyak. Saya ingin ke kelas sebelah, kayaknya di sana juga ada proses belajar mengajar ya. Monggo, Baik, monggo. selamat mengajar. Terima kasih adik-adik ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, pemirsa, kita akan menuju ke ruang sebelah. Apa yang diajarkan di sana? Tetap di Sobat Sekolah Hebat. Monggo, sekarang gimana kalau hadis kasih sayang gimana ya? Bismillahirrahmanirrahim. Malam. Tak sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Halo adik-adik, apa kabar? Baik. Baik. Ada yang puasa enggak? Ada ya. Udah dapat berapa hari? 1 hari. Kok baru 1 hari? Oh, sini aja. Bu, kita pengen tahu ya, sini aja, sini aja. Kita pengen tahu kegiatan hari ini ya. Tadi kalau di kelas sebelah, saya sudah bertemu dengan salah satu pengajar, kan ngobrol, mengajarkan bagaimana itu Ramadan, puasa, dan lain sebagainya. Kalau di kelas ini apa yang diajarkan hari ini? Tadi kita belajarnya tentang pengenalan hadis tentang kasih sayang. Soalnya kan anak-anak juga harus diajarkan sejak dini merasa saling menyayangi antara teman, sama keluarga, sama lingkungan sekitar, makhluk hidup, tanaman. Gitu ya. Kalau respon anak-anak ketika menerima pelajaran itu seperti apa? Alhamdulillah semuanya baik, antusias, karena kita selalu mengajarkan kalau datang ke sekolah berarti kita sedang bermain. Oh gitu ya, pantas tadi saya lihat anak-anak semangat sekali ya. Ketika memberi memberi pelajaran kepada tentang hadis dan lain sebagainya, itu kendalanya apa sih Bu untuk bisa mereka menerima dengan baik? Kendalanya lebih baik. Sebenarnya nggak ada kendalanya, soalnya ada kita lakukan setiap hari. Oh, gitu. Setiap hari kita tambah satu hadis, kalau sudah bisa kita tambah lagi satu hadis lagi. Jadi diulang. Oh gitu ya. Kalau selama ini selama Ibu mengajar di sini dari anak-anak untuk beradaptasi itu bagaimana caranya supaya mereka bisa nyaman ketika sekolah di sini? Pertama-tama mesti
waktu pendaftaran anak-anak biasanya takut dengan lingkungan baru, dengan teman baru, dengan bundanya yang baru. Jadi kita harus gimana caranya kita memposisikan bukan jadi seorang guru, jadi Gitu ya. seorang ibu. Jadi anak-anak kalau ketika sudah kita dianggap kita ibu, rasanya lebih sudah nyaman. Oh, itu ibu saya gitu. Iya. Tapi dari sekian banyak anak kan pasti mempunyai karakter yang berbeda-beda ya. Semuanya berbeda-beda. Ini untuk bisa membuat mereka itu antara si A dan si B yang mungkin namanya anak-anak ya, kadang ada yang pendiam, ada yang aktif, ada bisa dikatakan ya lumayan agak gitu ya. Oke. Nah, untuk bisa mereka menjadi satu, bisa menyampaikan hal seperti itu bagaimana caranya itu, Bu? Kalau itu kita banyak prosesnya, Mas, dan prosesnya dari sukanya nangis, yang rewel gimana caranya dia nggak rewel lagi. Oh, dia lebih suka kalau dia dikasih mainan sebelum pelajaran. Kita lakukan itu terlebih dahulu. Ketika sudah nyaman, nah kita lakukan apa yang ada di sekolah. Kayak pemarah. Berarti kita mengendalikan amarahnya dulu. Itu ya. Berarti tiap anak-anak ini punya kemampuan yang berbeda-beda ya? Iya. Ini yang paling aktif yang mana nih, Bu, di antara sekian anak ini? Coba Mas Firsa. Mana Mas Firsa ya? Ya, Mas Firsa sini, Mana? Nak. Coba sini sini, sama sini, Bunda, sini. Nak. Nah. Ini. Coba saya pengen tahu nama lengkapnya siapa? Sini. Nama? Namanya siapa, Le? Firsa? Firsa? Firsa siapa? Firsa Nama panjang. Firsa? Firsa siapa? Firsa Setiawan. Oh, namanya lupa. Mungkin gara-gara giginya banyak yang habis ya. Itu kenapa giginya? Kebanyakan permennya. Puasa nggak hari ini? Puasa. Puasanya setengah hari apa 1 hari? Setengah hari. Udah dapat berapa hari puasanya? Gak puasa. Rasanya puasa itu gimana sih? Lapar nggak? Nggak lapar ya? Berarti kuat ya? Oke, baik. Terima kasih buat Firsa, tepuk tangan dong. Namanya Nana gitu ya? Iya. Iya, jadi mereka ini biasanya kalau mau care, mau ngomong lebih enak dengan gurunya ya. Mungkin karena kita orang asing. Nah, biasanya seperti itu. Tapi di sini selain diajarkan tadi tentang puasa, tentang hadis, pasti ada juga mata pelajaran yang lain ya, Bu ya? Ada, kita punya ekstra tari. Kita biasanya setiap hari ngaji Iqra itu, terus sholat berjamaah seperti itu. Jadi kalau kita boleh tahu juga ya, tadi ketika dalam perjalanan ke sini kita tahu kan jalannya. Ini kan lumayan bikin. Nah, ini dari Ibu sendiri, kenapa sih kok mau memilih di sini atau mau ditempatkan di sini? Apakah ada alasan tertentu atau bagaimana? Kalau alasannya kayak memang kita pengennya mengangkat yang ada di desa kita. Nah, di desa kita seperti itu, ingin mencerdaskan anak-anak yang ada di sini biar sama dengan anak-anak yang ada di selatan, yang ada di utara, yang ada di selatan di kota. Gitu. Tapi kalau melihat lokasinya, Bu ya, kendala mulai dari kondisi jalan yang lumayan ekstrim. Iya. Itu harus tiap hari PP menjalan itu ada perasaan misalnya kadang-kadang itu kok nggak nyaman sih gitu nggak? Kalau itu pasti itu sudah wajar. Apalagi kalau musim hujan ya Allah, itu kalau sudah musim hujan jalannya banyak kan kita milih jalannya karena banyak berjalan-jalan yang bolong, berlubang. Kalau masalah jatuh itu sudah biasa. Oh gitu ya? Sudah Itu biasa. memang jalan satu-satunya masuk ke sini ya? Iya, memang seperti situ. Ibu sudah berapa lama beraktivitas di sekolah ini? Saya dari tahun 2018. 2018, sekarang 4 tahunan ya? Iya. Ini bisa ceritakan sedikit Bu ya, dalam 4 tahun ini ketika pertama kali masuk dengan medan dan keadaan di sini bagaimana? Pertama kali masuk cuman pikiran saya gini, kok gini ya jalannya gitu. Tapi ketika sampai disambut dengan anak-anak, dengan keceriaan anak-anak, wis hilang. Pas mau pulang lagi susah lagi gitu. Ya? Mau lewat jalan itu lagi. Mau cari alternatif, nggak ada alternatifnya. Jadi memang jalan satu-satunya ya. Itu tentang Medan ya. Nah sekarang kalau kita lihat tentang kemampuan anak-anak, ini kan di daerah pedalaman ya, bisa dikatakan begitu. Kalau dibandingkan dengan perkotaan, itu perkembangannya bagaimana secara kepintaran? Kalau menurut saya
Ini malah lebih di sini. Soalnya kalau di sini itu anak-anak lebih fokus kan anak-anak hiburannya cuman di rumah HP gitu. Terus berjalan-jalan ya paling cuma di kebun, ikut temennya, ikut orang tuanya ke kebun. Ya itu cuman itu di situ. Gitu ya? Jadi konsentrasinya lebih terfokus di sini ya. Berarti ini antara guru dengan wali murid itu berarti ada kedekatan emosional sendiri ya? Iya. Lebih dekat gitu. Soalnya kan kita sekolah tidak mungkin berjalan kalau tanpa orang tua. Nah, ini kita juga pengen tahu juga berarti ya. Kalau respon dari wali murid dengan kedatangan guru-guru yang ada di sini itu seperti apa? Semuanya kan kita mengusungnya kita saudara, kita keluarga, kita saudara. Berarti ketika kita datang ya wes kita satu keluarga di sini. Satu keluarga ya. Di sini. Jadi ada apa kita selesaikan bersama di dalam sekolah. Oh gitu. Nah ini kemudian terkait akses yang ini ya. Iya. Nggak pengen Bu misalnya itu lebih baik lagi atau ada perubahan tentang jalan supaya nyaman lewat. Kalau cita-cita kita ini sudah bukan cita-cita saya, tapi cita-cita semua orang yang di sini pengennya jalannya ya lebih bagus lah. Lebih bagus ya. Kalau pikirnya kalau ada orang di sini yang pas sakit lewat jalan ke sana saja sudah 1 jam. Iya. Kan nggak cepat ditangani. Kalau halus jalannya enak kan nggak mungkin dimakan dalam waktu 1 jam, paling 15 menit nyampe. Nyampe ya. Berarti memang ada keinginan selain mengajar dengan nyaman, akses jalan juga pengennya diperbaiki gitu Bu ya. Iya. Oke, baik. Dan pemirsa tetaplah bersama kami di Sobat Sekolah Hebat. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Sobat Sekolah Hebat dan saat ini kita sedang berada di salah satu TK yang ada di Desa Jati Pasir, daerah Kalibaru, tepatnya di TK Nurul Hidayah. Saya kebetulan sudah bersama dengan kepala sekolah yang ada di sini. Kita ketemu lagi ya. Tadi saya lihat Ibu kan mengajar gitu ya. Ternyata kepala sekolah Bu ya. Kita boleh tahu ya sedikit, banyak tentang sekolah di sini ya. Tadi ketika saya masuk, saya merasakan sendiri bagaimana ekstrimnya masuk ke sini. Mungkin sekitar 1 jam lah Bu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah ini saya baru datang aja sekali seperti ini ya. Nah ini kalau dibandingkan dengan Ibu sebagai kepala sekolah, pasti kan tiap hari ke sini ya. Nah, bisa diceritakan kembali Bu ya tentang profil dari sekolah ini, bagaimana sekolah ini, kemudian akses jalannya juga yang sama seperti itu. Alhamdulillah TK ini sebenarnya sudah berdiri tahun 2010. Tapi kita tidak memiliki izin operasional. Jadi tahun 2010 kita itu dipegang sama SD. Habis SD tahun 2000 insya Allah kalau tidak salah 2016 kita bergabung dengan TK sebelah. Nah itu kira-kira 1 tahun. Habis itu kita lepas, kita mengajukan izin sendiri, kita ke yayasan dulu siapa yang akan menampung TK kita, yayasan apa. Alhamdulillah ternyata di sini ada yayasan baru berdiri juga dan kita diambil. Ayo kita kan punyanya desa ini, Desa Jati Pasir. Kita ini harus yang kelola orang Jati Pasir juga, janganlah desa sebelah. Oh gitu ya. Jadi harus SDM-nya dari desa ini sendiri ya. Seperti itu. Berarti kalau mulai beroperasi ini mulai dapat izinnya itu 2018 ya. Nah ini atau masa adaptasi Bu ya dari tahun 2010 tadi kemudian ke 2016 mulai dari gabung ke SD ya, kemudian ke TK 11 sampai sekarang menjadi sebuah berdiri sendiri ya. Ini prosesnya itu seperti apa sulitnya atau ketika mengurus? Kalau sulitnya alhamdulillah kita tidak selama ini kita selalu dipermudah gitu loh. Dipermudah alhamdulillah. Karena ada orang-orang yang mensupport kita, menyemangati kita. Ayo saya bantu. Nanti kalau kurang apa-apa kita bantu gitu. Dari guru-guru TK, kepala TK yang lain dari Kalibaru juga masih semangat. Ayo Bu, izin sendiri yuk. Kalau nggak bisa ayo kita bantu. Begitu ya. Berarti memang mereka care ya. Care banget. Tapi ketika masih ikut di SD, kemudian gabung ke TK sebelah dan sekarang berdiri sendiri, itu ada hal-hal yang mungkin dirasa berbeda nggak sih? Atau mungkin kesulitan ketika adaptasi? Enggak sih, enggak ya? Enggak ada. Berarti semuanya sama ya? Sama saja, cuma izinnya aja. Izinnya saja. Berarti kalau dulu dengan sekarang itu, maksudnya orang-orangnya, sistem mengajarnya, itu walaupun sekarang sudah berdiri sendiri tetap nggak ada bedanya ya? Nggak ada bedanya ya?
Ini kemudian kalau kita lihat juga Bu ya, ini kan tempatnya bisa dikatakan lumayan jauh. Kalau aksesnya dari kota. Kalau dari kota ya. Nah, ini kalau dari masyarakat yang ada di sini sendiri Bu ya, dengan adanya di sini TK yang sudah berdiri sendiri, itu tanggapan mereka bagaimana? Ya sangat luar biasa antusiasnya, sangat senang karena kemarin kan waktu TK ini nggak ada, anak-anak umur usia 4 sampai 6 tahun tuh langsung dimasukkan ke SD. Oh gitu. Secara kan anak umur 4 tahun sampai 6 tahun itu kan nggak boleh ditekankan untuk belajar. Anak-anak itu masih mau ingin bermain gitu. Iya. Sambil belajar, makanya didirikanlah yang namanya TK. Iya, padahal kalau anak-anak usia 4 sampai 6 itu bisa dikatakan ada pendidikan anak usia dini itu loh. Itu kan juga membangun karakter suatu anak juga ya. Nah, ini kalau dari pihak sekolah sendiri atau guru ketika pertama kali mengetahui hal itu responnya bagaimana? Respon kan dulunya ke SD umur 4 tahun, sekarang ke TK. Itu dari respon dari guru ke wali murid bagaimana itu? Apakah mereka merasa kok ke TK dulu sih, biasanya kan SD gitu? Oh, enggak sih, malah seneng. Malah seneng ya? Karena kalau di SD anak-anak kan gini, anak umur 4 tahun dititipkan gitu. Oh, masih dititipkan. Secara otomatis yang lainnya yang sudah umur 7 tahun kan naik kelas. Mereka tidak naik kelas. Kenapa aku tidak naik kelas? Nah, itu yang bikin anak-anak itu jadi murung kadang gitu. Kenapa apa aku gak pinter? Apa aku gini kurang apa? Kok temanku sudah naik kelas, kok aku belum di sini gitu. Padahal kan usianya masih belum. Ya, itu kan yang tidak disadari anak-anak ya. Padahal sekarang kalau sekolah kan ada namanya SAS ya, siswa sebaya ya. Nah, ini ketika ada siswa baru datang ke sini Bu ya, itu bagaimana sih cara pengenalan mereka? Kalau dulunya kan rata-rata mereka masuk ke SD. Otomatis kan beda pelajarannya dengan TK. Nah, sekarang kalau di TK sendiri awal pengenalan itu bagaimana? Awalnya kita anak-anak itu kan baru masuk. Kalau baru masuk, wah ini kok suasana baru. Nah, kita sambutlah guru-gurunya. Kadang kita bawa balon, kita bawa semacam apa ya kayak jendela lucu-lucuan itu loh Pak. Kita kasih satu-satu gitu. Ini gurunya kok baik sekali apa gimana kan beda kalau SD langsung masuk dikasih tulisan gitu. Kalau anak-anak kita kasih balon masuk, siapa yang bisa masuk sendiri, gak usah ditemani sama mama gitu. Nanti kalau enggak ditemani sama mama sama bunda dikasih hadiah gitu. Iya. Itu kan sesuatu yang menarik sebenarnya ya. Anak yang biasanya dengan orang tua, kemudian itu cara mereka mandiri itu kan halus banget ya, itu mendidik ya. Itu ada nggak sih yang merasa kesulitan ketika harus belajar mandiri yang tadinya dengan orang tua kemudian harus masuk sendiri dan lain sebagainya? Itu bukan hal yang gimana ya? Bukan hal yang susah gitu. Tapi ya adalah sebagian yang sudah nggak mau aku sama mama dulu. Ya sudah kita biarkan saja dulu gitu. Nanti kan di kelas kan kita ajak bermain gimana. Nanti kan lama-lama anak-anak itu oh kok aku seneng deh sini ya gitu. Nanti kita ajak anak-anak. Nah, seandainya namanya Andi. Nah, Andi suka ndak belajar sama bunda? Suka. Sama bunda dimarahin ndak? Enggak gitu. Senang. Kalau gitu Andi mau ndak kalau mamanya di luar aja? Andi belajar sama bunda di sini sama teman-teman. Iya bunda. Baru kita suruh mamanya untuk keluar. Ya, ternyata semakin kesini semakin banyak yang buat saya tertarik dengan sekolah ini ya. Walaupun tempatnya itu di pedalaman, melihat antusias anak-anak yang tadi luar biasa, saya sampai ikut happy, ikut nyanyi-nyanyi tadi ya. Nah, ini terkait dengan fasilitas, ini kan juga pengen tahu ya. Fasilitas di sini yang disediakan untuk anak-anak itu apa saja sih Bu? Ya fasilitasnya ruang kelas, ruang main, halaman, kamar mandi juga. Di sini juga ada kantin biar anak-anak tuh belajarnya nggak di luar. Oh gitu. Jadi mau semuanya sudah difasilitasi ya. Iya. Ini kalau misalnya Bu ya, biasanya kalau sekolah itu ada satu waktu itu bertemu dengan sekolah lain. Pernah berarti mengalami hal itu ya? Setiap bulan ada ya. Nah, ini kalau kita melihat dengan sekolah lain Bu, ada nggak sih misalnya, kok sekolah di sana fasilitasnya begitu sih, di sini begini. Pernah nggak sering-sering gitu? Ya, kadang ya pernah gitu ya Pak. Wah, fasilitasnya di sana bagus sekali ya gitu. Kalau di sana kapan gitu. Terus di sini kapan terrealisasi gitu. Tapi ya kita kan lihat dari dananya juga ya Pak. Juga nggak begitu mencukupi untuk seperti itu. Gitu.
gitu. Berarti terkait dengan pendanaan ya. Nah, ini tentang dana tadi ya, dana. Selama ini untuk biaya operasional dan lain sebagainya, itu dana yang ada di sini dapatnya dari mana sih, Bu? Kalau kayak operasional sekolah, kita itu dapat dari SPP. SPP. Jadi mandiri gitu. Mandiri. Berarti semuanya dari yayasan ya? Iya, dari yayasan. Ya ada kadang yayasan juga bantu kayak permainan. Dulu kan permainannya di sini sepi. Cuma ada satu pelosotan sama yayasan dibelikan. Terus perbaikan yang namanya plafon. Ya, Oh iya, perbaikan berarti fasilitas juga ya ruang kelas ya. Hanya itu saja. Gitu ya. Kalau misalnya dapat kunjungan dari orang-orang tertentu, misalnya ada pemerintah yang tiba-tiba mampir ke sini. Selama ini enggak ada ya, Pak ya. Iya, iya. Enggak ada itu. Jadi belum dapat kunjungan ya. Enggak ada. Enggak ada kunjungan. Pengen nggak sih dikunjungi seperti itu? Ya pengen banget, Pak. Gitu ya. Memang kalau pengen dikunjungi harus mengajukan dulu ya. Biasanya seperti itu. Biasanya gitu ya. Kita bikin proposal, bikin itu, kita ajukan dulu, nanti baru disurvei ke sini. Begitu. Nggak pernah mencoba untuk mengajukan proposal supaya dikunjungi. Masih dalam proses. Masih dalam proses ya. Iya. Iya. Jadi kalau masih dalam proses kan berarti sudah ada cita-cita ke sana ya. Kalau misalnya ada kunjungan entah itu dari pemerintah setempat ya untuk kalau misalnya dari pusat ya dari negara misalnya itu apa sih yang pengen diajukan dari sekolah ini? Yang pengen diajukan adalah perbaikan gedung. Perbaikan gedung ya. Itu yang paling utama itu. Apalagi yang sebelah belakang itu temboknya sudah Pak kayak dimakan rayap di bawahnya itu ada semutnya. Jadi semut itu kayak tanah gitu Pak namanya itu. Dibuat itu? Iya, sarang gitu ya? Sarang itu, jadi kayaknya mau roboh. Kalau roboh ke belakang kena SMP gitu. Kita nggak enak sama SMP gimana? Padahal sini sudah berdiri sendiri ya. Nah, kemudian selain ada perbaikan gedung ya, ada nggak sih hal lain yang pengen didapatkan sebagai sarana fasilitas supaya sekolah ini lebih baik lagi, Bu? Ya ada. Apa itu, Bu? Ya pengen punya tanah sendiri. Pengen punya tanah sendiri. TK Nurul Hidayah yang ya kita kan maklum lah tanahnya juga sempit sekali sekolah ini kan ya. Tapi walau sempit kayaknya nggak mengurangi semangat dari guru-guru di sini ya. Tetap semangat, harus semangat. Harus semangat ya. Ini yang kita melihat ya tadi lagi-lagi tentang jalan ya, fasilitas. Tadi kita aja sama tim masuk ke sini itu lewat itu kayaknya hanya cukup satu mobil kan gitu ya, satu mobil. Begitu ada lain lewat kita bingung kan mau papasan itu gimana. Nah, kemudian jalannya kan juga ya seperti itu ya Pak ya, luar biasa. Iya, itu apakah nanti juga akan menjadi salah satu pengajuan supaya mendapat perhatian hal seperti itu? Ya bisa juga. Bisa juga ya. Ini kalau ngomong tentang guru ya mohon maaf. Misalnya kan kalau guru itu belum PNS misalnya, itu kan lebih banyak ke pengabdian ya. Iya. Itu kalau merasakan pengabdian dengan sesuatu yang didapat itu perasaannya gimana, Bu? Kalau sudah mengabdi apalagi menyukai anak-anak kata saya tadi, itu akan senang. Mau bagaimanapun kondisinya itu tetap kita tuh senang. Gitu ya. Jadi tidak ada tidak ada pantang menyerah gitu ya. Semangat, mau bagaimanapun keadaannya tetap semangat, tetap senang. Tetap senang ya. Iya. Oke. Kita doakanlah mudah-mudahan nanti proposalnya diajukan bisa terrealisasi sehingga bisa ada kunjungan lagi, nanti sobat bisa datang lagi ke sini ya. Amin. Oke, baik. Bu, terima kasih banyak. Hari ini sudah banyak sekali yang kita ketahui tentang profil dari TK Nurul Hidayah ini ya. Baik. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Sobat Sekolah Hebat.
kalau tadi saya berada di TK Nurul Hidayah, di mana tadi kita sudah melihat bagaimana kegiatan belajar mengajar, kemudian kita juga sudah tanya-tanya tentang siapa sih tokoh atau yang menginisiasi adanya fasilitas pendidikan yang ada di daerah Jati Pasir ini. Dan tadi saya sempat tanya, katanya beliau sedang ada di masjid ini, adalah Bapak Muhammad Fauzi. Dan saya akan masuk ke dalam. Kita akan cari tahu Bapak Fauzi itu tokoh yang seperti apa. Yuk kita masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Mohon maaf mengganggu. Ya, Pak, tadi saya dari TK dapat info katanya Bapak Muhammad Fauzi ada di sini. Iya, betul, Pak. Jenengan tahu orangnya? Yang di TK tadi itu naungan yayasan saya, Pak. Oh, berarti Pak Fauzi ya? Iya, Oh, betul. kita ngobrol dulu, Pak ya. Oke, baik. Ya, Pak, tadi saya mendapatkan banyak sekali hal menarik ya Iya, tentang pendidikan yang ada di Dusun Jati Pasir ini, betul. termasuk ada TK, ada masjid, ada TPQ. Bahkan tadi disebutkan adalah Bapak Fauzi ini merupakan salah satu inisiator di balik yayasan itu. Bisa sedikit cerita, Pak, bagaimana proses awal berdirinya pendidikan itu di sini? Sebetulnya kalau dikatakan inisiator itu terlalu berlebihan, ya, Pak. Karena semuanya itu kami cuman menaungi, dan itu berangkat dari perjuangan tokoh-tokoh, baik tokoh masyarakat maupun tokoh agama, utamanya Bapak Kepala Dusun yang pemangku jabatan, yang punya jabatan di sini. Beliaulah yang kami berdua yang punya inisiator, beliaulah. Sayang sekarang beliau sedang masih kesehatannya terganggu, belum bisa didatangi. Oh gitu ya. Nah, Iya. mungkin bisa sedikit cerita juga, Pak ya. Dulu awalnya berdirinya yayasan itu bagaimana, Pak? Yayasan berdiri 2014, Pak. 2014. Ya, Berarti karena 8 tahun yang lalu waktu itu 2014, waktu zamannya Bapak Anas itu yayasan itu bisa dapat dana hibah kalau sudah berumur 3 tahun. Jadi kami menunggu, dan kebetulan yang saya naungi itu ada sekolah TK Nurul Hidayah. Karena TK Nurul Hidayah ini mulai awal ya pendirinya memang kita kan saya bilang tadi saya cuman menaungi dan meneruskan. Memang ada yang punya sejarah di TK itu, yang gimana berawal dari TK Nurul Hidayah itu memang ada yang masuk. Sudah kita Pak, sudah selesai dari sana, ya terpaksa kami Yayasan Nurul Islam yang saya ketuai itu gimana sih membentuk atau menaungi, karena TK itu waktu itu belum punya NPSN, Pak. Oh gitu. Iya. Nah, kita urus NPSN keluar. Ya, setelah itu sudah berjalan seperti air mengalir. Akhirnya baru 2019 insya Allah baru merasakan bantuan daerah. Oh gitu. Yang namanya dana hibah. Dana hibah ya. Ya, dapat yang mengawal itu salah satu Dewan Perwakilan Rakyat yang ada di Kalibaru lah. Kalau partainya nggak perlu disebutkan. Gitu. Oh, itu berarti untuk Yayasan Nurul Islamnya, Pak Ya. Berarti Tapi nanti, dana itu bukan untuk TK saja. Jadi ada 2 masjid yang dinaungi, ada 3 musola, ada madrasah diniyah, ada TPQ. Oh gitu. Jadi ada masjid, musola, kemudian TK juga ya. Iya, TK. Sebenarnya apa sih, Pak, yang menjadi dasar atau fondasi kenapa sampai mau memunculkan ide membentuk yayasan untuk sarana pendidikan di Dusun Jati Pasir ini? Karena gini, Pak, berangkat dari perjuangan dari awal kami sama inisiator Bapak Kepala Dusun, beliaulah yang punya inisiatif banyak. Berawal dari kita itu ingin membangun masjid, ya termasuk masjid ini, Pak. Ini ya? Iya. Iya. Pak Kepala Dusun tuh kalau kita ceritakan nggak selesai kalau cuma 2 hari. Beliaunya itu sama saya mengajak saya membangun masjid, ya termasuk Nurul Islam sampai merehab Nurul Huda, yang di timur ada Nurul Iman. Dari sini tuh 4 kilo, Pak. Dari sini 4 kilo jauh berarti, Pak Ya, terus yang terakhir Bapak Kepala Dusun tuh
punya inisial membangun masjid yang di Jati Pasir Barat. Ini kemudian kalau kita ngomong tentang sarana pendidikan, Pak ya, Ya. tadi seperti saya melihat TK, kemudian kita melihat aksesnya yang ke sini itu kan lumayan ekstrim ya. Bahkan kita butuh waktu sekitar 1 jam lah bisa masuk, kemudian ke TK dan ke sini. Nah, untuk kondisi yang demikian itu, Pak, apakah tidak menjadi satu hal menjadi tantangan untuk yayasan ini, Pak? Ya itu Pak, ya tantangan sudah jelas Pak. Karena saya ngomong itu gimana ya Pak, nggak enak. Jadi cuman biar tahu saja Pak. Karena apa ya, biasanya kalau sudah ada sarana pendidikan, jalan menuju ke sarana pendidikan itu harus Ada Pak, paling perbaikan enggak gitu layak ya? lah Pak, iya. Iya. Jadi saya mohon kepada pemerintah daerah utamanya, ya termasuk Ibu Bupati, tolong Jati Pasir ini Bu. Yang jelas kalau Ibu Bupati itu tahu, Jati Pasir tahu gimana keadaannya sudah kayak gini. Jadi ada perhatian gitu, Pak. Ya, mohon perhatiannya ditunggu masyarakat Dusun Jati Pasir. Gitu. Kemudian tanggapan sendiri, Pak, tanggapan dari warga yang ada di sini dengan adanya fasilitas pendidikan seperti TK, kemudian TPQ, dan ternyata masjid dan musala pun juga diperhatikan, itu bagaimana? Kalau masyarakat sini sangat merespon, Sangat merespon. bahkan lebih dari merespon. Karena masyarakat Jati Pasir itu orangnya Pak sejuk. Sejuk, terus apa sih? Loyalitasnya itu tinggi, sosialitasnya itu tinggi. Kalau mungkin dilihat dulu Pak ya, dulu kalau sebelum ada TK di sini dengan sesudahnya ada TK di sini, apa sih yang bisa dilihat perubahannya Pak untuk anak-anak yang sekolah? Nah, sekarang sudah mulai ngerti karena kami kan pemikiran saya gini Pak, karena kita itu lebih tambah tahun pemikiran kita itu harus cerdas. Dan kalau anak-anak kalau nggak ada sekolah TK Pak, itu gimana ya Pak jadinya? Iya. Dan utamanya tentang pembentukan akhlak. Pembentukan akhlak. Iya. Ini kalau udah ngomong pendidikan, pasti kan juga ada pendidiknya kan Pak ya. Iya. Ini terkait dengan para pendidik, entah itu yang ada di TPQ atau Betul. pengurus masjid, kemudian pun yang ada di TK. Untuk mereka-mereka yang berkecimpung di dalam yayasan ini Pak, untuk membantu mencerdaskan anak bangsa ini, respon mereka bagaimana sih, atau setidaknya apa sih yang bisa diberikan yayasan kepada mereka? Kalau ngomong masalah yang diberikan yayasan kepada mereka, mereka itu nggak banyak mengeluh Pak. Gitu ya. Terus terang pengajar-pengajar TPQ dan Madin kami, baik yang ada di mana, yang ada di Nurul Islam sini, ada yang di Nurul Iman, Pak. Yang di Naungi saya ada Nurul Iman 4 kilo. Sebelah sana ya. Itu nggak pernah mengeluh, nggak pernah minta upah. Lah, kalau saya lihat sekarang kalau di perkotaan kan kayak TPQ sudah ada yang bayar SPP, mohon maaf. Iya betul. Tapi di sini enggak. Makanya katanya kalau guru ngaji dulu itu kadang-kadang gurunya nggak dibayar, malah didatangi orang tuanya gitu. Karena anaknya dijewer gitu Pak. Jadi kalau daerah saya enggak pernah, ya mungkin cuman ada insentif kadang-kadang 1 tahun dari pemerintah daerah katanya. Iya. Saya nggak pernah Pak, nggak pernah menyimak itu. Kayak insentif guru ngaji. Mungkin dari desa mungkin. Dari desa ya. Dan juga gini Pak, peran dari pemerintah desa juga bagus ke sini, aktif Pak, ya, membantu sama. Kemudian ada nggak sih Pak hal yang dilakukan supaya yayasan ini tetap berjalan, kemudian para pendidiknya juga tetap merasa nyaman untuk membantu membuat anak-anak ini lebih pintar Pak, dari yayasan yang dilakukan? Itu ya itu Pak, kita harus utamanya dari SDM dulu Pak, SDM dulu, ya. teman-teman guru, dan kita minta dukungan dari dari tokoh masyarakat, tokoh agama, juga Bapak RT RW yang ada di Dusun Jati Pasir. Mari kita saling saling mengisi lah, Saling mengisi, baik mendukung dari keberadaan sekolah TK. Oke. Bahkan sekolah TK yang ada di sini itu masih dikatakan layak, ya belum layak Pak. Masih perlu pengembangan lagi ya. Ya, Oke, Pak. ya mudah-mudahan lah Pak. Iya. Mudah-mudahan ada rezeki dari Allah, kita bisa
mendirikan sendiri, punya tanah sendiri gitu loh. Baik, oke Pak Gi. Ini harapan dari Pak Fauzi tersendiri Pak ya, terkait dengan tempat di sini. Boleh dikatakan bahwa tempat ini merupakan salah satu tempat yang boleh dikatakan aksesnya kan sulit ya, Iya. padahal pendidikan sangat dibutuhkan. Jadi harapannya ke depannya seperti apa ini? Harapan kami mohon kepada pemerintah daerah utamanya. Jadi kalau ke pemerintahan dusun, kepala desa sudah tahu Pak keadaan jalan kayak gini. Jadi mohon akses jalan untuk pemerintah daerah kami minta diutamakan lah Pak. Terus nomor 2-nya karena ini dusun pinggiran Pak, dusun pinggiran dan gimana sih masih banyak butuh sentuhan-sentuhan, Itu Pak ya? aja, Pak, ya. Oke, baik. Pak Fauzi, terima kasih banyak waktunya hari ini sudah menyempatkan waktu bersama kami dalam Sobat ya. Mudah-mudahan harapan dari Pak Fauzi beserta Yayasan Nurul Islam bisa terwujud Pak G. Amin. Oke, baik. Saya pamit dulu Pak. Terima kasih G. Iya, Mas. Nah, tadi kita udah ngobrol banyak dengan Pak Fauzi yang merupakan salah satu tokoh yang ada di balik adanya pendidikan di daerah Dusun Jati Pasir ini, mulai dari TPQ, masjid, mushola, bahkan TK. Dan kita akan bertemu lagi di episode berikutnya dalam Sobat Sekolah Hebat hanya di Antv.